Oke, jadi siapa Aul gitu. Apa nih yang bisa kita diskusiin hari ini? Sebenarnya aku tuh mau nanya gini, Pak. Kan jurusan aku teknologi pertanian gitu. Mm-mm. Nah, kebanyakan kan pada ngambil di jurusan itu. Nah, Terus, aku tuh kepikirannya pingin kayak di luar jurusan gitu loh, Pak. hmm, Nah, kalau menurut Bapak tuh lebih baiknya saya itu eh, di jurusan itu atau boleh mengambil untuk yang lain gitu. oh, oke. Menarik ya. Ini namanya bingung menentukan karir. Kau fresh grade ya? Oh, udah 2 tahun sih, Pak. Oh, oke gitu. Jadi aku jelasin dulu ya. Sebenarnya tuh mendingan tuh kita bekerja sesuai dengan jurusan atau enggak sih gitu. Ya, Aku mau share screen layar putih udah muncul ya gitu. udah. Nah, aku pengen ya kamu nanti atau teman-teman lain yang nonton sampai di menit ini bikin bikin ya, bikin planning gitu. Pertama, ini kamu ya, anggap aja ini kamu ya. Terus ini bukan kamu gitu. Aku pengen kamu bikin planning. Yang pertama adalah planning karirmu kalau jalannya tuh lurus aja gitu, sesuai jurusan gitu, oke? Okay? Yang kedua adalah planning kamu yang jalannya belok gitu, tidak sesuai jurusan gitu. Sesuai nggak sesuai jurusan ini nggak masalah ya, kan juga direncana Iya, ya nggak sih? Ada kamu iya. yang A, ada kamu yang B. Coba sekarang nanti kamu definisikan sendiri gitu. Ini harus ditulis ya, biar mata kamu tuh ngeliat, bener-bener tangan kamu tuh ngeliat gitu. Kamu tuh butuh karir yang kayak gimana gitu. Apa misalkan yang pertama dari sisi gaji gitu. Ini berarti gaji gitu kan. Kamu yang sesuai jurusan tuh kamu pengen gaji berapa, range berapa, ya kan? Biasanya apalagi yang jadi faktor yang kedua, lokasi. Kau pengen kerja di sekitar kotamu atau di mana aja nggak masalah, apa Jabodetabek tempat favorit semua manusia gitu-gitu, ya kan? Gimana? Terus habis itu apa lagi? Jam kerja. Kamu pengen Senin sampai Jumat atau gimana gitu misalkan jam kerja, gitu kan? Terus apa lagi misalkan gitu. Kamu pengen yang freelance, part time, tipe jenis pekerjaan gitu ya. Gitu. Freelance, part time, kontrak gitu. Kontraknya yang project base atau apa bla 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 gitu. Definisiin aja gitu. Kau pengen yang sistemnya shifting atau enggak gitu. Kau pengen shifting atau enggak gitu. Kamu pengen yang tahan ijazah enggak misalkan gitu. Kau pengen yang tahan ijazah enggak. Sama, pokoknya kayak gitu-gitu aja. Gitu kan? Gitu. Terus kamu pengen yang apa lagi gitu. Cari-cari pengen-pengen. Jadi ini namanya mendefinisikan kepinginan gitu. Bebas. Nah, masalahnya kadang kepinginan diri sendiri itu ada yang butuh pertimbangan orang lain, misalkan orang sekitar rumah, orang tua atau gimana. Kalau kamu nggak terlalu diatur nggak masalah. Tapi kalau ada yang masuk mau kamu pertimbangkan boleh. Jadi intinya tuh kesimpulan adalah kamu tuh tahu ya, pengennya kamu kalau sesuai jurusan tuh ini ideal versiku. Terlepas dari belum ada yang kamu lamar, tapi aku tuh pengen jurusanku tuh aku giniin loh gitu. Itu kamu punya definisinya dasar dulu. Kan kalau gimana ngebandingin kalau nggak ada pembandingnya kan? Nah, pembandingnya itu paling gampang ya keinginan. Terus ini loh, kalau di luar jurusan, aku tuh pengennya yang kayak gini. Bidang apa, ya kan? Gitu. Bidang apa misalnya di sini gitu. Tuh definisikan hal-hal yang semacam tadi. Oke? Jadi mendefinisikan keinginan diri. Dah ya. Setelah itu, nah kita bikin versi, kayak tadi lagi. Ini kamu lagi ya, gitu. Ini kamu. Ini tadi tipe A, tipe B. Gitu. Setelah tadi mendefinisikan ini sesuai jurusan, ini yang belok. Nah, gitu. Setelah tadi mendefinisikan apa yang kamu pengen, gitu. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan apa yang perusahaan pengen atau industri pengen, gitu. Nih, kalau kamu yang sesuai jurusan, gitu kan, perusahaan tuh minta apa? Misalkan pengetahuan bidang, gitu, ya. Perusahaan tuh pengen, misalkan kamu kan udah ada nih jenis-jenis pekerjaan semacam acak. Jadi yang tadi itu kamu udah definisiin ya, kayak jenis pekerjaannya tuh kayak apa aja menjadi apa gitu, kamu bayangin dulu ya di sini ya, yang di ACC Iya. gitu ya, gitu. Nah, terus di sini
Ya, kamu nanti coba ya sambil bayang-bayangin aja gitu. Ya kan? Pengetahuan bidang apa gitu. Gitu. Jelas pengetahuan bidang ini turunkan dari ya background pendidikan, formal atau non formal yang kamu ambil, turunan-turunan nama mata kuliah, magang-magang yang kamu alami gitu. Gitu. Terus yang nyimpang nih apa gitu, pengetahuan bidang apa gitu. Misalkan kamu pengen daftar menjadi seorang digital marketer gitu ya gitu. Ya udah berarti pengetahuan bidangnya soal sales and marketing gitu-gitu misalkan. Terus misalkan kamu pengen kerja nyimpang jadi bagian uh, sekretari gitu atau corporate communication, ya udah berarti pengetahuan bidangnya soal communication, soal public relation, mungkin soal hal yang kayak gitu. Jadi pengetahuan bidang apa yang diinginkan sama perusahaan kan. Kedua, riset gaji misalkan. Untuk posisi yang kamu pengen tuh perusahaan tuh cuma bisa ngasih gaji berapa sih, rentang berapa sampai berapa sih gitu. Yang small enterprise berapa, yang medium, yang big berapa, yang di kota kecil, yang di kota besar, gaji yang sesuai dengan mengikuti kaidah UMR UMK sama yang enggak gitu-gitu. Pokoknya tuh yang di ini sama perusahaan. Terus tuntutan apa lagi? Ada nggak kemampuan tools yang dituntut? Tools ini isinya tuh hardware atau software. Gitu kan, hardware atau software yang dituntut untuk posisi-posisi tersebut. Apalagi tuntutan pekerjaan dari sisi kemampuan bahasa language gitu. Ada nggak bahasa khusus yang dituntut baik pekerjaan yang kamu pengen yang sesuai jurusan atau enggak gitu kan? Gitu kan. Nah, tadi kan udah ada hardware software tertentu, gitu. Ada nggak gitu tuntutan itu? Terus apalagi misalkan ada tuntutan soal sertifikasi gitu misalkan atau pengalaman training gitu nggak gitu. Misalkan ada nggak? Gitu. Terus apa soft skill yang dimiliki gitu. Familiar terhadap apa gitu. Jadi pokoknya definisikan aja dulu ya tuntutan-tuntutan pekerjaan yang kayak begitu. Mungkin kalau memang beberapa kamu di kepala ada beberapa posisi yang kamu inginkan gitu, pasti akan ada hal-hal yang semacam ini yang mirip-mirip gitu. Jadi walaupun banyak posisi, pasti kan yang dibutuhkan sama perusahaan kan bisa beda-beda ya. Cuman pasti akan ada hal yang sama gitu. Yang ibaratnya misalkan saya mempelajari bahasa Inggris itu semua posisi itu butuh misalkan gitu. Ya kan? Aku mempelajari ini software ini beberapa posisi itu butuh gitu. Jadi kamu harus menemukan itu. Ya, balik lagi. Tadi kan kita ngomongin apa yang kamu pengen. Sekarang kita ngomongin apa yang perusahaan pengen. Yang dituntut sama perusahaan tuh apa sih biasanya untuk posisi-posisi tersebut gitu. Setelah itu, yang ini, yang pertama tadi aku gambar, yang ya skema A ini, kamu gabung dengan skema B. Nah, gimana gabungnya? Nah, gitu. Ini nanti tetap sama ya. Nanti tetap ini yang aku gambar satu gambar aja ya gitu. Nanti tetap ya tipenya yang sesuai atau yang belok sama aja. Jadi nanti skenario-nya gini. Nanti tuh kamu coba sambil bayangin gitu. Ini kan kamu, ya kan? Terus habis itu ini panah-panah yang kamu pengen. Oke? Aku tuh pengen yang kayak begini loh, aku pengen yang kayak begini loh, aku pengen yang kayak begini loh, aku pengen yang kayak begini. Ini adalah semua kepenginanmu gitu. Nah, semua kepenginanmu itu nanti kamu bandingin sama yang perusahaan tuntut atau perusahaan bisa penuhi gitu. Ya, gitu. Nanti dibandingin sama yang perusahaan itu bisa penuhi. Gitu. Nanti kamu akan menemukan beberapa hal. Apa tuh beberapa hal? Contoh tipe. Nih, tipe pertama. Kamu akan menemukan kayak begini nih. Ini adalah tipe pertama. Yang kamu pengen, perusahaan itu bisa berikan atau sediakan. Saya pengen cari yang kerja kantoran aja, nggak usah di lapangan. Oh, ada kok perusahaan yang membutuhkan posisi itu, yang memang kamu nggak perlu keliling lapangan, kamu di kantoran aja, office gitu kan. Atau saya pengen kerja yang work from office. Ya, posisi yang perusahaan yang ada dengan posisi itu juga itu WFO kok sekarang, bukannya yang remote atau hybrid gitu-gitu. Jadi nanti kamu akan menemukan hal semacam ini. Nomor satu adalah yang kamu pengen itu bisa ditemui oleh perusahaan gitu. Oke? Nanti kamu akan menemukan yang versi nomor dua. Nomor dua tuh ini. Yang perusahaan tuntut tapi kamu belum punya. Jadi perusahaan tuh nuntut sesuatu tapi kamu nggak belum bisa ngejawab gitu loh. Paham nggak? Jadi panah ini tuh belum ketemu gitu. Ya kan?
Misalkan dia nuntut kamu bisa bahasa Mandarin, kamu nggak bisa bahasa Mandarin, gitu. Atau kamu perusahaan ini nuntut kamu apa misalkan memiliki pengalaman selama sekian tahun misalkan, atau familiar dengan software ini ya, aku nggak bisa karena software ini tuh nggak ada yang gratisannya. Tapi ya kan ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk setiap panah yang perusahaan tuntut kamu belum punya, yang harus dilakukan kalau di sini adalah improvement gitu, personal improvement sendiri. Perusahaan untuk kamu jago bahasa Inggris gitu, kamu belum bisa ya udah training gitu kan, ada kok. Perusahaan untuk posisi ini tuh paham soal gini-gini, soal digital marketing, nggak ada ikut bootcamp gitu-gitu. Jadi hal-hal yang bisa diupayakan untuk menjawab panah ini loh, ya kan, gitu. Kamu akan menemukan yang versi 2 ini. Kalau yang versi 1 tadi udah saling cocok begini, tinggal nanti kalau yang nomor 1 yang tadi aku belum bilang ya, bahwa kalau yang ini kamu butuh improvement, kalau yang ini kamu lebih butuh detailin aja, definisiin secara detail. Gitu. Maksudnya coba sambil riset website, riset di sosmed, riset tugas tanggung jawab, wewenang, kualifikasi gitu. Bener-bener cocok atau cuma cocok 70%, 80% gitu panah ini. Kan begini kan belum tentu pas ya, mungkin geser dikit gitu kan. Nah, gitu. Tapi at least ada yang begini. Ada yang versi 2, tuntutan perusahaan belum bisa kamu jawab. Nah, itu lebih ke improvement. Lebih 2 sih sebenarnya. Masih masuk akal nggak sih untuk diimprove dalam waktu dekat atau menengah? Jadi sambil jalan kamu apply, sambil kamu improvement gitu. Tapi kalau yang udah nggak masuk akal, udah tinggalkan gitu. Paham nggak? Kan masing-masing punya toleransi kan. Gitu, kayak oh ini aku bisa, cuman ini butuh waktu lama lagi, atau misalnya aku harus lanjut S2 gitu. Itu lebih dianggap skip dulu gitu, ya kan? Nah, nanti yang selanjutnya adalah yang versi nomor 3. Versi nomor 3 itu apa nih? Ada panah keluar tapi nggak ada pasangannya. Nih, biru ini nih. Ya kan? Nomor 3. Yang kamu ingin ternyata perusahaan tuh nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah evaluasi ulang keinginanmu. Be realistic gitu. Riset industri gitu. Ya kali yang kamu pengen sama sekali, aku pengen yang begini tapi begini itu kadang tuh mendefinisikan ideal untuk diri sendiri gitu. Jadi kamu keinginannya tuh terlalu, perusahaan suruh ngikutin kamu, padahal perusahaan itu harusnya yang kamu ikutin aturannya karena kamu bekerja untuk mereka gitu. Jadi ini lebih kayak evaluasi lagi keinginanmu. Pasti akan ada yang hal semacam itu. Kak, aku pengen cari yang gini, tapi yang gini Kak. Tapi kok nggak ada ya? Berarti hal-hal yang semacam itulah yang harusnya kamu uh, coba evaluasi lagi gitu ya. Ini kan udah nih. Intinya tadi ya, definisi ini berlaku untuk gambar ini, berlaku untuk yang sesuai jurusan atau nggak sesuai jurusan ya gitu. Jadi kalau kamu mau bikin kayak begini tuh selesaiin dulu yang sesuai jurusan dulu. Dah. Habis itu selesaiin dulu yang di luar jurusan dulu. Akhirnya mungkin nanti kamu bisa ada 2 CV yang nggak masalah. Gitu. Diuji gitu kan. Ini oke, aku pengen lamar ini aku juga gitu. Gak cuma kamu kok, beberapa teman-teman yang udah review sama aku juga ada yang imbang gitu. Bukannya mereka kayak nggak realistik karena mereka jago di bidang ini, mereka di luar itu juga jago gitu. Oh jadi bingung ya, gitu, gitu ya. Jadi akhirnya kan bingung kan. Nah, aku minta bikin kayak begini, gitu. Oke? Nah setelah kamu bisa bikin kayak begini, gitu kan, berarti kan di sini ada hal-hal yang butuh untuk diluangkan waktu, yaitu untuk apa nih? Yang improvement ini nomor 2 dan yang nomor 3 ini, misalkan, ya kan? Nah, yang selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah time management sendiri, gitu. Oh, punya jadwal nih 24 jam gini. Gitu. Coba cek ulang kesibukan kamu sejak sudah sampai sekarang gitu. Berapa porsimu untuk tidur nih? Jadwal tidur. Terus jadwal apa ya, misalkan ya ini bantuin orang tua pagi, siang, sore, malam berapa? Terus jadwal isoma berapa? Jadwal me time kamu santai-santai berapa gitu-gitu. Mungkin kamu sekarang ada part time kerjaan berapa, freelance gitu. Nah, yaudah coba sebenarnya tuh dalam waktu 1 hari ada waktu potensial untuk kamu ngelakuin hal produktif itu sebenarnya berapa? Kita nyari jumlah waktunya ini berapa jam ini loh yang warna biru ini, gitu ya. Nah, yang kalau kamu udah menentukan sebenarnya gitu ya, aku tuh biasanya sehari itu ada waktu produktif tuh sebenarnya sekian jam gitu. Nah, biru ini silahkan kamu bagi jadi 2.
Terserah mau 50-50, 70-30, 40-60 terserah. Atau 100% nol gitu boleh. Ada porsi A. Porsi A ini kamu gunain untuk lamar kerja, apply job. Ada porsi B. Porsi B itu untuk pengembangan diri. Oh, ternyata setelah aku hitung-hitung, aku sehari itu ada waktu kosong tuh 7 jam misalkan. Nah, sudah, tentuin aja berapa jam kamu untuk lamar kerja, berapa jam untuk ya personal development, ikut webinar ini itu, pelatihan ini itu, belajar mandiri nonton channel ini itu, literasi baca buku ini itu. Dan itu harus diluangkan gitu. Nah, setelah kamu menentukan ini, ya kan? Kamu nanti akan bisa nyebut ternyata waktuku itu aku punya nanti harapannya di sini tuh outputnya itu adalah aku punya waktu sekian jam, dari sekian jam sekian mau aku pakai untuk melamar, sekian aku pakai untuk pengembangan diri gitu. Dan kamu harus komit dulu untuk statement ini. Jadi harus menyimpulkan ada kesimpulan ini. Oke? Kalau ini kamu udah oke, baru yang selanjutnya planning waktu kamu itu coba bikin konsisten seminggu aja dulu. Gitu. Ini ya, kan tadi kan ada lingkaran waktumu tadi ya. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, di hari Senin kamu evaluasi gitu. Jadi rencana kamu tadi itu jam kamu pakai untuk apa? Coba bikin rutinitas aja seminggu dulu. Gitu. Dikonsistenin gitu. Ini pertimbangannya tadi ya. Oh, aku dari 7 jam meluangkan waktu 5 jam untuk apply job. 5 jam apply job ini kamu pakai apa? Biasanya lamarnya ada lewat email, lewat website, lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat Glints, lewat teman-teman. Gitu. Oh, berarti 5 jam aku pakai untuk apply job lewat 6 channel misalkan gitu kan. Gitu misalkan. Nah, nanti kamu ukur nih di sini. Pertama ukuran ngelakuin ini evaluasi di sini adalah kamu bisa konsisten nggak seminggu ini gitu. Terus kedua adalah jadi pertama adalah konsistensi. Yang kedua adalah berapa lamaran per hari rata-rata yang bisa kamu kirim. Baik yang sesuai jurusan atau yang enggak gitu. Jadi kamu ada tabelnya sendiri aja ya, misalkan. Total. Nah, gini. Kan gitu. Nih, gitu. Misalkan ini hari ya kan? Hari terus ini apa ya? Lamar sesuai jurusan, lamar tidak sesuai jurusan total. Hari Senin lamar sesuai jurusannya 10, lamar tidak sesuai jurusan 10, ininya 20. Terus gitu direkap. Sampai dari akhirnya kamu ngelihat ini. Ternyata tuh dalam waktu 1 minggu, aku tuh bisa segini. Ya kan? Terus yang ini, kamu total, berarti kan totalnya segini. Coba nanti cari rata-ratanya. Gitu. Oh, berarti nanti ke depan rata-rata aku ngelamar kerja, kalau aku bikin target pribadi, CV ku ini harus, pokoknya per hari itu aku harus ngirim lamaran sekian. Gitu. Karena kalau lebih dari sekian, itu mengganggu waktuku yang lain, misalkan. Ya kan? Gitu. Dan itu harus. Jadi aku nanti mau komit ya aku harus ngelempar sekian lamaran. Kalau belum aku nggak tidur gitu. Gitu. Nah, teman-teman di grup locker tuh ada ya rata-rata perhariannya tuh 20 sampai 30 lamaran. Kalau di rata-rata ya gitu. Nah, kira-kira nanti angkamu berapa terserah. Itu untuk jaga konsistensi aja. Jangan sampai di sini kamu lamar 30, di sini 10, sini 5, ini 0. Ntar kamu kali 3, ini 10, ini 5 gitu. Ini jelek banget kayak begini gitu. Mending konsisten aja. Bodo amat kamu mau ngirim lamaran hari kerja atau hari libur, bukan itu yang dicari soalnya. Karena lowongan kerja pun akan muncul setiap hari. Gitu. Gitu kan. Nah, setelah kamu menemukan ini, gunanya nanti buat apa? Nanti kamu nanti buat evaluasi selanjutnya. Evaluasi ini adalah evaluasi total, efektivitas lamar kerja gitu. Ya. Efektivitasnya tuh gini, oh dalam waktu 1 minggu aku udah ngirim lamaran berapa? Misalkan 1 minggu tuh aku ngirim lamaran 500 gitu. Nah, 500 ini ternyata 200 ini sesuai jurusan misalkan. Misalnya ya, ini aku ngomongnya asal dulu ya. 200 itu sesuai jurusan. Sorry. 200 itu sesuai jurusan. Yang 300 itu tidak sesuai jurusan. Belok misalkan. Nah, yang sesuai jurusan ini ternyata ya, ini kan berapa ini? 200 ya gitu. 100 ditolak gitu. 50 50
lanjut. Gitu. 50 belum dibalas, nggak ada respon, no respon. Gitu. Ya, ini juga sama, kamu gituin. Berapa yang langsung, misalnya dari 300 ditolaknya 200, no responnya 70 gitu. Ada panggilannya 30, terserah gini kan. Nah, nanti akhirnya kamu lihat lagi kayak gitu dari sini. Yang 10 ini, yang 100 ditolak ini gitu. Ini dicek gitu misalkan. Apa loker-loker kayak gimana sesuai jurusan ke aku ditolak. Aku ditolaknya tuh gara-gara apa ya? Evaluasi diri aja gitu. Gitu kan. Terus yang 50 lanjut ini tesnya tahap apa aja? Nanti akan aja sama, berapa yang lanjut, berapa yang ditolak, berapa yang masih dicuekin. Yang masih dicuekin ini harus gimana follow up, cari tahu gitu. Tapi sana bilang cuma tunggu kabar dulu, nggak apa-apa. Ada HR-nya, ada LinkedIn, bisa nanya gitu. Jangan pernah meninggalkan kabar. Mungkin bisa, memang sekarang benar ya bahwa ya nanti kalau nggak ada kabar 2 minggu lagi, berarti mohon maaf Anda belum bisa bergabung di perusahaan kami, misalkan nyampein gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu follow up lagi itu adalah untuk memastikan dan bilang terima kasih gitu. Kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atau sampaikan aja, perkenalkan nama saya Aul yang pada tanggal sekian mengikuti tes interview ini untuk posisi ini di perusahaan ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan prosesnya, apakah hasilnya bagaimana gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Misalkan sana bilang, oh mohon maaf Anda belum bisa bergabung, ya udah sampaikan aja terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga kita bisa bekerja sama pada kesempatan selanjutnya. Ya, gitu. Jadi intinya tuh iya apa enggak tuh enggak abu-abu gitu. Gitu kan. Ini dari sisi evaluasi lewat berdasarkan lolos enggaknya, gini kan. Gitu. Nanti kamu juga bisa bikin evaluasi versi lain. Apa tuh? Dari 500 ini, ntar ini aku hapus ya. Kalau ini kan otomatis dari lolos enggaknya. Nah, ini kamu bikin yang versi lain. Versi lain tuh apa? Misalkan dari 500, 100 aku kirim lewat email, 200 aku kirim lewat Jobstreet. Gitu. Terus habis itu 50 lewat LinkedIn, 50 lewat Greens. Gitu. Ini berapa nih? 300, 400, terus 100 lewat platform lain-lain gitu. Nah, udah cek evaluasi sendiri aja. Yang lewat email nih berapa yang lanjut, berapa yang gagal. Nah, nanti bandingin, paham ya? Bikin begini kan. Nanti bandingin ini, gitu. Gitu. Karena apa? Basicnya aku bilang gini adalah CV itu harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Cara membuat itu adalah informasi di dalamnya loh khususnya gitu. Informasi di dalamnya. Jadi semua kompetensi yang kamu punya pastikan sudah ditulis dan ditulis dengan benar. Yang nggak bisa kamu improve gitu. Benar cara membuatnya atau bikinnya itu tuh hubungannya sama ini gitu. Benar cara memakainya adalah saat suatu CV itu udah jadi gitu. Dia akan dipakai untuk lamar lewat berbagai jalan gitu. Pastikan cara melamarnya bener nggak, udah efektif belum. Ngirim lamaran lewat email pasti beda dong dibandingin sama lewat platform loker misalkan. Pasti beda juga dong dengan cara kamu kirim post naruh gitu. Pasti akan beda dong dengan cara lewat website gitu. Evaluasi lagi. Barangkali gitu ya, ada suatu kegagalan-kegagalan yang muncul karena infonya belum lengkap atau platform-platformnya ini belum kamu pakai secara benar gitu. Ada yang cara lamarnya udah bagus, ya kan? Tahu lewat email harus gimana, lewat ini gimana, tapi CV-nya banyak yang typo, info penting nggak dimasukin, info yang nggak penting malah dimasukin, ngejar halamannya sampai info pentingnya ditulis seadanya gitu-gitu. Ada yang sebaliknya, CV-nya udah bagus banget gini-gini, tapi ngirim lamaran lewat email doang, website doang, gitu, ya kan? Gitu-gitu. Jadi aku nggak biasa pakai ini aku cuma pakai ini. Nah itu loh, belum dioptimasi. Nah, dua hal ini yang akan berpotensi untuk menimbulkan tadi. Kok panggilanku cuma dikit sih? Kok aku dicuekin sih gitu. Jadi jangan buru-buru nyimpulin kualifikasi kita jelek kalau pergerakan kamu tuh belum sejelas ini gitu. Ini nggak cuma kamu ya, buat teman-teman yang nonton sampai di menit ini. Nah, nanti akhirnya kamu tahu apa ya jenis improvement apa yang harus kamu lakukan terhadap ini,
dan apa yang kamu lakukan terhadap ini, terlepas dari mau kerja sesuai jurusan atau enggak. Gitu. Nah, inilah yang harus kamu lakukan secara komplit, pergerakannya cukup ini. Yang aku jelasin selama ya 20 menit doang. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Aku nggak tahu ini jelas atau enggak ya. Gitu. Jelas sih, Pak. Mau nanya, tadi kan Bapak nanya, bilang sebar aja lamarannya mau hari Senin, hari Minggu, atau gimana. Nah, saya tuh pernah dengar gitu, Pak. Kalau mau nyebar lamaran itu kalau bagusnya di jam kerja gitu. Sebenarnya gimana sih Pak bagusnya, mau hari Senin, hari Jumat, atau hari Sabtu Minggu juga boleh dimasukin lamaran atau gimana sih Pak? Oke. Aku kasih kalimat komplitnya ya. Kalimat komplitnya tuh gini. Mengirimkan lamaran gitu, kapan saja itu baik. Tapi di jam kerja lebih baik. Kalimatnya gitu ya. Aku ulang lagi. Kirim lamaran itu kapan aja baik, tapi di jam kerja lebih baik. Banyak dari teman-teman sebagian gitu ya, yang mendefinisikan sebagai ya udah kirim lamar jam antara jam ini sampai ini, gitu kan? Atau pagi di jam sini, siang sore jam segini, gitu. Di luar itu nggak usah. Ada yang bilang cuma di hari ini aja, di hari ini nggak usah. Gitu. Kalau memang teorinya itu benar, gitu ya. Kenapa banyak dari rekan-rekan kita yang misalkan orang kalau udah kerja kan biasanya tidak akan pindah gitu ya sebelum dia dapat kerja lagi kan kalau dia pengen move gitu ya. Nah itu biasanya mereka cuma bisa apply di luar jam kerja, misal after office gitu, kadang weekend atau juga bisa pindah-pindah juga tuh mereka itu, ya kan? Berarti definisinya tadi didefinisikan secara kurang komplit gitu. Iya Kak, tapi HR kan ini di luar jam kerja kan nggak ngebuka email gini. Apa jaminannya gitu? HR biasanya tuh buka buka email tuh antara jam sekian sampai jam sekian aja Kak. Kalau pagi, kalau sore ya antara jam sekian. Apa jaminannya? Kau bisa pantau semua perusahaan dari ujung Indonesia sono sampai sono akan semacam itu. Gitu. Berapa banyak KR yang sampai lembur-lembur hanya untuk target dikejar-kejar sama user untuk menuin adanya kandidat. Berapa banyak HR yang udah melakukan rekrutmen sebanyak itu, kandidat yang tepat aja belum ketemu. Gitu. Kamu lihat kemarin yang misalkan ada perusahaan yang rekrut banyak, ditaruh orangnya pada mengundurkan diri gitu. Lah itu juga ada gitu loh maksudku. Jadi tadi definisi dari mengirim lamaran itu kapan saja baik, di jam kerja lebih baik, bukan ngirim cuma di jam kerja aja, di luar itu dicuekin, bukan. Tapi di jam kerja itu dan di hari kerja ya maksudnya, intensitasnya tuh tinggi gitu. Di luar jam kerja tetap gitu. Tetap tanpa mengganggu jadwalmu yang lain. Karena kan di luar jam kerja itu pasti akan ada, mungkin ada family time, mungkin ada yang kerja shifting, mungkin ada yang waktu istirahat, gitu-gitu. Asal tidak mengganggu ya udah gitu. Toh juga bukannya nggak sopan kok gitu. Tetap sopan-sopan aja. Apalagi kalau kamu ngirim lamarannya untuk ke negara-negara lain gitu, yang mungkin belahan dunia lain gitu. Kita ngirimnya siang dan sono malam gitu gimana gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi itu. Jadi intinya adalah di jam kerja dan hari kerja itu intensitasnya tinggi. Misalkan tadi angka kamu tuh tadi kan per hari aku bisa sampai 20 misalkan. 20 itu pastikan misalkan ya udah yang 15 tuh pagi sampai sore, jamnya terserah. Yang 5 ya nanti perjalanan sebelum tidur lah gitu. Boleh gitu. Intinya tuh itu sih. Yang artinya apa? Yang artinya untuk sebagian teman-teman yang ngirim lamarannya itu cuma pagi di jam sekian, sore jam sekian, dia kan nggak ngelanggar statement yang barusan aku bilang kan, ya nggak sih? Kan aku bilang, kapan saja baik, di jam kerja lebih baik. Kalau dia cuma memaksimalkan di pagi dan di sore, ya sudah, itu tetap benar. Tapi kita sebagai pengendali waktu nih, gitu. Masa iya sih, waktu after office yang 2/3-nya, pagi sampai sore kan office hour kan 8 jam. Gitu kan, 24 jam, 8 jam cuma sepertiga kan dari 24 jam. Gitu. Masa yang 2/3 nggak kita pakai sama sekali sih? Ya itu loh. Gitu. Itu maksudnya. Dan banyak sekali contoh orang yang dapat job gara-gara ngelamarnya di luar jam itu gitu. Oke, semoga jelas ya. Iya.
Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau ngelamar di malam hari atau Nggak apa-apa, gimana aja nggak gitu. apa-apa. Ya nanti kamu riset kayak yang tadi, yang slide terakhirku tadi ya, sketsa terakhirku tadi. Tadi kan berdasarkan ini ya. Nanti kalau mau pisah lagi dari sekian lamaran per minggu, sekian aku lamarnya office hour, sekian malam gitu. Berapa yang lolos, berapa enggak, gitu-gitu aja. Akhirnya nanti kamu akan punya journey. Nah, journey ini yang akan memunculkan sense kamu gitu. Jadi akhirnya kenapa kok masing-masing orang harus melakukan itu? Karena walaupun kamu dengan temenmu nih dari jurusan yang sama, angkatan yang sama, kampus yang sama, punya preferensi beda, pasti journey-nya beda gitu, ya kan? Kamu bilang enggak kok itu lebih bagus di jam kerja kok, temanmu bilang enggak kok aku lebih banyak dipanggil di after office kok gini gini. Ya aku nggak bisa bilang ya kamu bener kamu salah, enggak. Masing-masing tuh punya journey-nya masing-masing. Gara-gara apa yang di awal banget itu loh, mendefinisikan apa yang dipengen, mendefinisikan apa yang tuntutan perusahaan dan apa yang udah dimiliki dan apa yang harus diimprove gitu. 3 tahap di awal itu yang menentukan ekornya tuh pasti beda gitu. Mungkin ada yang mirip, bahkan mungkin ada yang sama, tapi nggak bakalan pernah identik gitu. Oke? Terus Ada aku mau nanya juga, apa tuh? kayak kan kemampuannya apa nih, skillnya apa nih? Misal kita punya skill cuman di Microsoft Office gitu. Terus gimana sih cara kita menjelaskan diri gitu, Pak? Jawabannya ya tadi ya. Ini secara garis besar aja ya, kita ngomongin general. Microsoft Office, kalau Ya. kamu cuma, saya bisa menggunakan software Microsoft Office. Nanti kalau misalkan aku jawabnya, lah ngapain aku gaji kamu? Microsoft Office mah anak SMP bisa gitu. Terus kamu kira-kira bakal gimana? Gitu. Maksudku tadi, menjelaskan terkait dengan skill gitu ya. Tadi sampaikan, intinya gini, menjelaskan skill itu ada 4 gitu. Yang pertama tadi pengetahuan bidang yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi saya menguasai ini, saya memahami hal yang berkaitan dengan ini, turunan nama-nama mata kuliahmu itu. Dengan mengikuti mata kuliah ini kamu paham apa, yang sifatnya itu pengetahuan. Yang kedua adalah tool study, hardware dan software gitu. Saya mampu mengoperasikan alat ini untuk memproses ini dengan metode ini. Saya mampu mengukur ini. Saya mampu mengoperasikan software ini gitu. Jadi tools ini adalah hardware dan software yang kamu kuasai. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Saya mampu berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa ini gitu. Yang keempat adalah soft skill juga boleh gitu yang kamu tonjolkan gitu. Saya juga memiliki apa? Misalkan paling simpel tuh soft skill itu apa sih? Leadership, teamwork gitu kan, misalkan time management misalkan kayak gitu. Atau communication itu boleh gitu. Jadi kayak gitu. Saya memiliki jiwa leadership yang baik yang saya asah selama kuliah. Selama kuliah saya aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan di antaranya ini gitu. Jadi ada hal-hal ini gitu. Nah, tadi cara menyampaikannya adalah 4 hal ini disampaikan. Tapi kalau misalkan kamu tahu tadi kan udah dievaluasi. Saya tahu bahwa perusahaan ini membutuhkan kemampuan software ini tapi saya nggak bisa. Ya kamu nggak bisa menjelaskan dong di situ, ya nggak sih? Lalu apa yang harus kamu lakukan ya tadi? Portion waktumu 24 jam tadi ada yang kamu gunain untuk belajar itu gitu. Gitu. Jadi skill itu menjelaskan 4 hal ini gitu. Ya ada orang yang bilang jelaskan soft skill itu jadi skill jadi soft skill sama hard skill boleh gitu. Cuman kadang kalau hard skill nanti kamu mikirnya software doang gitu. Gitu. Ya kan? Soft skill dan software gitu. Padahal kan nggak cuma software yang bisa kamu sampaikan, language juga bisa, pengetahuan bidang juga bisa, tools atau instrumen yang kamu bisa pakai juga bisa gitu. Makanya tadi aku bilang dibagi jadi 4. LinkedIn pun juga bagi skill jadi 4 gitu. Industry knowledge, tools and technology, interpersonal. 3 sih. Aku tadi tambahin 1, language gitu. Kalau klasifikasiku sendiri gitu. Gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Kalau sebenarnya lebih pingin ke CV-nya sih, Pak. Oke, berarti kita Terus masuk ke yang spesifik aja kali ya. iya. Oke, kita masuk ke spesifik ya.